Jadi suami aku kebingungan, suami aku terkejut waktu itu dan heran gitu, terkejut lihat kondisi duit di Indonesia, nomor HP di duit itu. Jadi suami aku bilang, ini duit seperti ini ya kok. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, video kali ini kita mau mereaksikan salah satu video ini pengalaman suami Malaysia pertama kali balik ke Indonesia. By the way, rencananya Sari juga mau balik tahun depan ya teman-teman. Semoga tidak ada halangan ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lah pengalaman kakak ini ya, pengalaman suami dia orang Malaysia bagaimana ya. Wah, mesti terkejut juga ya atau mengalami culture shock pertama kali datang ke negara istrinya. Oke lah, kita dengarkan sama-sama ya. Buat kalian yang baru bergabung ke channel ini, klik tombol subscribe-nya, tanda kalian support Sari. Oke, jom kita dengarkan. Hai, assalamualaikum, welcome to my channel guys. So di video kali ini aku mau sharing ini mengenai pengalaman suami aku pertama kali ke Indonesia. Kita dengar ya. Tapi sebelum itu aku mau menjawab beberapa pertanyaan. Bukan beberapa. Jadi ada beberapa orang yang bertanya gitu sama aku, Kak, suaminya tuh orang Cina ya, Kak? Suaminya Malaysia Melayu ke Cina, Kak? So di sini saya mau jawab. Jadi suami aku tuh bukan orang Cina, suami aku tuh orang Sabah. Oh, orang Sabah jadi, ya. kalau kalian tak tahu Sabah tuh di mana? Sabah tuh bersebelahan dengan Indonesia, Kalimantan, Borneo, dan masih dalam kawasan Malaysia ya teman-teman. So suami aku Malaysia Sabah gitu. Jadi suami aku bukan Cina ya teman-teman ya. Suami aku bukan Cina. Oke, bukan Cina ya. Lanjut cerita. Jadi selama 6 tahun tuh aku menikah dengan suami. Sudah 4 kali suami aku pulang ke Indonesia. Jadi pastilah ada banyak pengalaman-pengalaman yang menarik ataupun tak menarik gitu. Tapi di sini aku mau cerita tentang pengalaman yang menarik bagi aku dan suami gitu, dan sampai sekarang aku tak boleh lupa teman-teman. Jadi pengalaman yang pertama itu adalah suami aku tuh kaget, shock gitu dengar bunyi horn di Indonesia yang begitu kuat dan banyak gitu bunyinya. Betul. So, waktu itu kan aku pergi pasar dengan suami aku bawa lah dia pergi pasar dan kami naik angkot. Kalau di kampung aku tuh disebut PT-PT ya teman-teman ya. Nah kebetulan di suami aku kan duduk pas ngam di belakang supir angkotnya gitu. Jadi aku berhadapan lah dengan suami duduk ya. Di situ waktu masih dalam kawasan-kawasan kampung tuh oke lah, tak banyak kereta lagi, tak banyak motor lagi. Tapi setelah kita sampai ke kota gitu kan, Bandarnya sudah dekat-dekat dengan pasar gitu teman-teman kan, sudah lampu merah gitu. Jadi di situ supir angkotnya itu sudah mulai bunyikan horn gitu, pip 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 sikit-sikit lah. Dan setelah lampu merah, pas anak sekolah pun balik sekolah gitu kan. Jadi pasti lebih ramai lagi lah kendaraan kan. Anak-anak sekolah sekarang di Indonesia kan kebanyakan yang pakai kendaraan sendiri, motor apa segala macam. Jadi pasti lebih bising lah ya teman-teman ya, pasti lebih ramai. Dan waktu itu lampu hijau di situ, lampu hijau kereta di depan kami itu kan dia belum jalan gitu. Jadi di situ supir angkotnya angkotnya itu bunyikan horn beberapa kali, pip 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 pip, pip kayak gitu. Jadi suami aku kebingungan, suami aku terkejut waktu itu dan dia sampai tutup telinga ya. Wah, sampai tutup telinga. Aku hanya ketawa lihat suami aku, reaksi suami aku yang melihat kanan kiri. Jadi suami aku bilang, kenapa ini ada insiden kah? Kok seperti ini kali sih? Kok seperti ini gitu loh. Terkejut Jadi ya. aku hanya ketawa sampai supir angkotnya pun tuh dia melirik gitu di cermin depan dia tuh kan ada, dia melirik di atas. So suami aku diam kayak gitu. Dan setelah kami turun ke angkot, tuh suami aku bilang, ayah memang seperti ini kak kalau di Indonesia. Ini
orang di sini sesuka hati ya mau bunyikan horn kereta gitu. Ya iya, kalau kita di Indonesia memang seperti itu gitu. Kita di Indonesia memang sudah biasa dengar bunyi seperti ini gitu kan. Memang apa namanya, kalau di Indonesia nggak ada larangan-larangan seperti ini. Ya kalau di Malaysia nih memang lah sudah cari gado kalau orang buat seperti ini gitu kan. Suami aku bilang ya teman-teman, ya lah jangan samakan Indonesia dengan Malaysia, memang tak sama lah. Sebab seperti ini ya teman-teman ya, bukannya suami aku sombong atau apa, tak, tapi kalau orang Malaysia nih memang dia apa ya, tak biasa gitu, tak biasa dengar bunyi seperti itu, bunyi bising seperti itu gitu. Kalau di Malaysia kita jarang sekali dengar bunyi horn kereta ataupun motor, jarang sekali teman-teman, karena di sini memang tidak diperbolehkan kita sesuka hati untuk bunyikan horn gitu. Itu pun ada masa-masanya lah, masa-masa tertentu gitu kita dibolehkan bunyi horn ya. Seperti di depan kita mungkin ada insiden gitu kan, itu kita boleh horn gitu. Itu yang aku tahu ya teman-teman, memang tak boleh lah, tak boleh sembarangan. Dan, waktu itu kan selama aku di Malaysia pun kan ya, kalau aku jalan dengan suami aku, selama aku dengan suami aku ya, memang aku rasakan suami aku tak pernah bunyikan horn kereta gitu teman-teman ya, tak pernah sama sekali. Karena memang di sini tak dibolehkan. Ialah suara bising ya teman-teman ya, bising sangat dan mengganggu pengendara lain gitu. Makanya suami aku bilang nih, kalau di Malaysia seperti ini memang sudah cari gaduh gitu. Jadi ya suami aku waktu itu pertama kali shock. Aku bilang dengan suami aku, ya kamu harus biasakan dirilah kalau di Indonesia nih, karena memang di Indonesia seperti ini gitu, nggak ada larangan tidak boleh membunyikan horn gitu, tak sama dengan di Malaysia gitu kan. So suami aku setelah beberapa kali pulang ke Indonesia, akhirnya dia sekarang sudah boleh paham lah, sudah mengerti lah gitu. Nah itu dia pengalaman yang pertama teman-teman. Betul sekali ya, mungkin tingkat kesabarannya itu tak ada ya. Sesuai depannya itu belum jalan lagi, dia mau jalan terus dia hon macam itu ya. Jadi tak sabar ya. Kalau di Malaysia kalau terus-terusan macam itu, kata kakak ini tadi mau cari gaduh pula. Cuman kalau di Malaysia jarang sekali kita bunyikan horn ya. Satu kali lah, tak jarang lah sering dengar ya orang membunyikan horn sesuka hati, kecuali kalau ada sebabnya ya, sebab-sebab tertentu. Ternyata bukan hanya orang Malaysia saja yang terkejut mendengar suara klakson di Indonesia. Ada satu YouTuber Brunei ya, yang pertama kali dia datang ke Indonesia, saya ada pernah lihat satu saja video dia. Itu tentang horn ini juga ya, sampai dia kata dia sampai pening ya pertama kali datang. Bunyi klakson di mana-mana tiap detik, tiap saat, sampai Risha tuh kaget banget, sering kaget. Dalam beberapa hari tuh kalau bisa sih jantungan ya, tapi ya. Brunei sama juga macam di Malaysia ya, jarang sekali terdengar bunyi horn. Tiba dia pertama datang ke Indonesia, sampai pening kepala dia katanya mendengar suara horn tiap menit, tiap detik ya. Wow, memang macam itu ya teman-teman ya. Itulah keadaan yang sebenarnya ya. Jadi pengalaman yang keduanya itu adalah suami aku tuh heran gitu, terkejut lihat kondisi duit di Indonesia. Jadi bukannya kondisi duitnya itu nilai duitnya itu apa ya, nilai duitnya Indonesia dengan Malaysia itu jauh berbeda atau apa, tak, bukan ya teman-teman. Jadi waktu itu kan suami aku dia pergi beli di kedai gitu. Suami aku pergi beli di kedai dan dia dapat duit duit besar. So ada balance lah, duit dia tuh ada balance, tapi dia dapat duit 5.000 ya kalau tak salah. Dia dapat duit 5.000 di situ. Kondisi duit itu memang sangat sudah duit itu sudah koyak sedikit, dan juga di situ buruk dan banyak tulisannya, ada kata-kata mutiara dan juga ada nomor HP di duit itu. Jadi suami aku bilang, ini duit seperti ini ya, kok kenapa duit ditulis-tulis seperti ini, kenapa duit diletak nomor telepon seperti ini, gunanya apa, untuk apa gitu ya. Aku bilang ya mungkin orang tuh mau cari kenalan gitu. Ya Allah, suami aku bilang, ya Allah, ini kalau di Indonesia kalau di Malaysia duit seperti ini sudah tak laku, ini mana boleh duit
duit ditulis-tulis gitu kan, di apa ya, macam tak ada kertas gitu kan, kata Betul, suami betul. aku. Iya, kalau di Indonesia memang seperti itu gitu. Jadi suami aku heran lah ya lihat Iya, kondisi duit itu ada tulisan, pokoknya di duit itu ya penuh dengan tulisan teman-teman, kata-kata mutiara, ada nomor HP-nya lagi. Jadi itu yang membuat suami aku heran gitu, duit begini sudah buruk gitu ya, masih bisa laku gitu di Indonesia. Ini kalau di Malaysia memang sudah tak boleh guna gitu, orang memang sudah tak mau ambil gitu. Kalau di Malaysia ya teman-teman ya, koyak sikit pun tuh orang udah tak mau ambil. Ya, Betul. betul. Kalau di Malaysia, nah kalau di Indonesia kan, kalau kita kan masih boleh ya kan, kalau duit koyak atau belah pun kalau kita gam lagi, kalau kita lem lagi Laku. kan itu boleh laku lagi kan. Tapi kalau di Malaysia tak boleh teman-teman, apalagi kalau kayak ada tulisannya gitu kan. Dan selama aku tinggal di Malaysia memang aku belum pernah jumpa duit yang ada tulisannya gitu, maksudnya yang orang lain tulis gitu kan, kata-kata mutiara gitu, ada Kata-kata tuh. mutiara Dan pula ya di itu ya duit. teman-teman ya, Aduh. suami aku tak mau pakai belanja gitu. Jadi aku bilang dengan suami aku, tak apa, pakai aja duit itu, nanti orang ambil juga tak maulah, nanti aku pergi kedai pula aku beli barang orang tak mau ambil, ya malu lah saya kan. Lagipun duit seperti ini buruk lagi boleh laku kah, kayak kata suami aku lah ya kan. Sebenarnya nah jadi itu ya teman-teman ya, yang pengalaman Oke, I see. Nanti kita kedua bahas ya. yang menurut aku menarik gitu. Dan banyak lagi lah pengalaman suami aku gitu kan. Ada juga yang suami aku tuh heran gitu lihat yang becak gitu kan. Entahlah kalau di tempat kalian becak tuh dipanggil apa. Jadi becak tuh yang sepeda tuh kan. Lepas itu kita nanti di depan duduk, itu suami aku heran lah, wah ternyata di Indonesia ada yang seperti ini, bentor gitu kan. Becak Kurang lebih dengan motor. bentor lah, tapi kalau bentor kan dia pakai apa namanya, dia pakai motor kan, kalau itu pakai sepeda. Oh, becak Dan dayung waktu itu kalau kan di beda aku mau namanya. naik dengan suami aku bawa, jumlah kita naik situ. Suami aku tak mau lah, kasihan lah pakcik itu udah lah tua, kita naik atas nanti dah lah kita badan besar 2 orang, nanti pakcik itu tak larat mau bawa kita gitu kan. Ya tak apalah, nanti kita bayar juga lah, bukan tak bayar pun. Suami aku tak mau lah, kasihan lah pakcik itu, tak apa kita naik kita naik angkot lah gitu. Jadi sekarang suami aku sudah biasa lah dengan kehidupan di Indonesia, dengan bunyi-bunyi bising, horn, klakson seperti itu teman-teman ya, karena sudah beberapa kali juga dia pulang ke Indonesia kan. Jadi sekarang sudah biasa lah gitu. So teman-teman, itu dia pengalaman cerita pengalaman suami aku pertama kali ke Indonesia. Ya menurut aku sih berkesan, tapi Unik ya. belum tentu berkesan menurut kalian. Tapi apapun saya berterima kasih karena tonton video ini. Teman, tadi kakak ini sudah menceritakan pengalaman suami dia pertama kali datang ke Indonesia. Betul sekali ya, uang itu macam uang kertas macam itu ya teman-teman. Kalau di sana itu diremuk-remuk ya. Memang digulut-gulut lah ya, berlipat-lipat macam itu, masuk kantong macam itu saja ya. Dan juga kalau di uang kertas, macam dia tulis-tulis kata-kata mutiara, aku sayang kamu, kamu sayang aku, macam itu. Tak tahulah apa tujuannya orang yang menulis itu ya kan. Macam tak ada kertas saja dia mau tulis pakai uang ya kan. Nombor telepon, mungkin dia mau mencari jodohnya melalui uang kertas itu ya kan. Mana tahu ada yang saja terdapat uang itu, perempuan gitu kan, perempuan itu chat dia, macam itu. Tak tahulah ya. Boleh pula macam itu ya. Letak nombor telefon mencari jodoh mungkin. Di Malaysia Sari jarang lah ya mendapatkan uang macam itu, dia yang dilipat-lipat, lipatnya bukan 1-2 kali lipat ya teman-teman, kadang diremuk-remuk macam tu.
dikusut-kusut, itu jarang ya. Kertas paling tak dilipat 2, lipat 4, paling macam itulah ya. Kebanyakannya kurang ada yang dilipat ya teman-teman. Sari pun merasakannya sendiri, dan dulu waktu Sari di Indonesia juga ya macam itu ya. Kalau Sari dulu ya, dia sudah di berapa kali sudah terkoyak, terbelah 2, terbelah 3 lagi. Sometimes Sari jumpa itu ya, boleh lagi di selotip, pakai tip juga masih laku. Nah, hebat kan? Yang ketiga dijumpai suami dia itu ada beca ya, beca ataupun betor, beca bermotor ya kan teman-teman. Isya juga ada sebenarnya beca ya, di Melaka lah pernah Sari jumpa. Tapi ada membedakan beca di Indonesia dan juga beca di Malaysia ya teman-teman. Kalau beca di Malaysia itu hanya untuk khusus pelancong saja, bukan untuk sebagai transportasi membawa orang pergi pasar, membawa orang pergi hospital, membawa orang pergi ke rumah kawan, itu bukan ya. Kalau di Melaka beca itu hanya untuk ya di sekeliling Eva Mosa itu saja. Kalau mau ke tempat wisata untuk tujuan pelancongan sajalah, itu pun becanya itu dihias-hias, ada Hello Kitty untuk menarik pelancong yang datang. Sedangkan kalau di Indonesia beca itu sebagai alat transportasi orang-orang tempatan itu ya, mau pergi ke pasar, mau pergi ke tempat kawan, ke restoran, itu beca itu ya serupa macam bus lah ya, tapi dia beca. Macam itu perbedaannya. Jadi itu tadi ya pertama kali. Oke, doakan ya tahun depan Sari juga akan balik ke Medan. Ditunggu juga vlognya, ditunggu juga pengalamannya ya. Mudahan ada rezeki secepat mungkin. Oke, thank you so much again for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. See you on my next video. Misari. Bye.